Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rezal Story. Seperti biasa di channel ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor yang semoga saja bisa menghibur kalian semuanya. Malam ini kami akan membawamu ke dalam kisah penuh misteri tentang kutukan ilmu hitam, dendam yang tak pernah padam, dan pengorbanan seorang ibu demi menyelamatkan keluarganya dari teror yang mengerikan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar kami terus menghadirkan kisah-kisah horor yang menegangkan dan penuh pelajaran. Kalau begitu tidak usah lama-lama, inilah dia ceritanya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak keluarga Sri berhasil selamat dari teror ilmu hitam yang hampir merenggut nyawa mereka. Meski waktu terus berjalan, luka dan ketakutan dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Sri memilih menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan. Ia percaya bahwa ancaman tersebut belum benar-benar berakhir. Setiap hari, Sri menjalankan berbagai ritual perlindungan yang diwariskan oleh orang-orang tua di kampungnya. Di setiap sudut rumah dipasang penangkal gaib sebagai benteng untuk melindungi keluarganya. Bagi Sri, semua itu bukan sekedar kepercayaan, melainkan cara untuk memastikan anak-anaknya tetap selamat. Andi dan Dina yang kini telah dewasa mulai terbiasa dengan semua kebiasaan ibunya. Walaupun terkadang mereka merasa semua itu berlebihan, mereka tetap menghormati keputusan Sri karena tahu apa yang pernah mereka alami. Lambat laun kehidupan mereka kembali normal. Andi membantu mengurus ladang debu milik keluarga, sedangkan Dina mulai bekerja di kota terdekat. Kehadiran Rani, rumah yang dulu dipenuhi rasa takut kini kembali dipenuhi tawa dan harapan. Namun, ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Suatu malam, Sri terbangun karena mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat langit berwarna merah, suara tangisan yang berasal dari tengah ladang, dan bayangan hitam yang berdiri di bawah cahaya bulan purnama. Saat terbangun, jantungnya berdebar sangat kencang. Sejak malam itu, firasat buruk mulai menghantuinya. Hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah. Burung-burung gagak berputar di atas ladang setiap pagi. Hewan ternak mendadak gelisah tanpa sebab. Beberapa tanaman tebu yang sebelumnya subur tiba-tiba mengering hanya dalam hitungan hari. Bahkan beberapa warga sekitar mulai mendengar suara langkah kaki pada tengah malam, padahal tidak ada seorang pun yang terlihat. Sri merasa semua kejadian ini bukanlah kebetulan. Ia kembali memperkuat ritual perlindungan dan memperingatkan keluarganya agar tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, tidak semua orang percaya bahwa bahaya benar-benar telah kembali. Hingga suatu malam, musibah besar terjadi. Api tiba-tiba muncul dari tengah ladang tebu milik keluarga mereka. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan melalap hampir seluruh tanaman. Warga desa berusaha memadamkan bersama-sama, tetapi api itu terasa aneh. Tidak ada angin kencang, tidak ada percikan listrik, dan tidak ada penyebab yang jelas. Api baru padam menjelang pagi setelah hampir seluruh ladang berubah menjadi abu. Peristiwa itu membuat keluarga Sri kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Andi mencoba mencari penyebab kebakaran, tetapi tidak menemukan satupun bukti yang masuk akal. Anehnya, tepat di tengah ladang yang hangus, Sri menemukan sebuah benda kecil yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu saat teror ilmu hitam pertama kali menyerang keluarganya. Sejak menemukan benda itu, Sri semakin yakin bahwa seseorang sedang mengirimkan pesan kepada mereka. Belum sempat mereka memulihkan diri dari musibah tersebut, sebuah kabar mengejutkan datang dari kampung halaman. Seorang tetangga menghubungi Sri dan mengatakan bahwa kedua orang tuanya yang selama ini tinggal sendiri di desa mengalami kejadian aneh. Kakek sering berbicara sendiri, seperti melihat seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Sementara nenek terus jatuh sakit tanpa diketahui penyebabnya. Tetapi ketika pintu itu dibuka, tidak ada siapapun di luar. Mendengar kabar itu, Sri langsung merasa firasat buruknya semakin kuat. Ia percaya bahwa semua kejadian yang menimpa keluarganya saling berhubungan. Orang yang dahulu menyimpan dendam tampaknya telah kembali, dan kini sasaran berikutnya adalah kedua orang tuanya. Tanpa membuang waktu,
Sri mengajak Andi dan Dina untuk pulang ke kampung halaman. Rani yang sedang hamil muda sebenarnya diminta tetap tinggal di rumah demi keselamatan dirinya dan calon bayi yang dikandungnya. Namun Rani menolak. Ia tidak ingin membiarkan suaminya menghadapi bahaya sendirian. Meski berat hati, akhirnya Sri mengizinkan Rani ikut dengan syarat mereka harus selalu bersama. Perjalanan menuju kampung halaman memakan waktu hampir seharian. Sepanjang perjalanan, Sri tidak banyak bicara. Wajahnya terlihat tegang, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa kali ia menoleh keluar jendela sambil menggenggam benda pelindung yang selalu dibawanya. Andi yang duduk di belakang kemudi sesekali memperhatikan ibunya melalui kaca spion. "Bu, kita pasti baik-baik saja," ucap Andi berusaha menenangkan. Sri hanya mengangguk pelan, tetapi hatinya tetap gelisah. Firasat buruk yang ia rasakan sejak beberapa hari terakhir justru semakin kuat saat mereka semakin dekat dengan desa. Di kursi belakang, Dina menemani Rani yang sedang hamil muda. Rani terlihat lelah setelah perjalanan panjang, tetapi ia tetap berusaha senyum. "Aku berharap keadaan kakek dan nenek tidak separah yang diceritakan," kata Rani pelan. Dina mengangguk. "Aku juga berharap begitu." Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di kampung halaman. Desa itu masih sama seperti yang mereka ingat, dengan jalan kecil yang dikelilingi pepohonan dan sawah yang luas. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasananya begitu sunyi. Hampir tidak ada anak-anak bermain di luar rumah, dan sebagian besar warga memilih menutup pintu lebih awal. Beberapa warga yang melihat kedatangan mereka hanya memberikan senyum tipis. Tatapan mereka terlihat cemas, seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih diam. Hal itu membuat Dina mulai merasa tidak nyaman. Saat mobil berhenti di depan rumah kakek dan nenek, suasana menjadi semakin aneh. Rumah tua itu tampak gelap meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Halaman yang biasanya bersih kini dipenuhi daun-daun kering. Angin berhembus perlahan sambil menggerakkan pintu kayu yang terbuka sedikit. Sri langsung turun dan berjalan cepat menuju pintu. "Pak, Bu," panggilnya. Tidak ada jawaban. Andi mendorong pintu perlahan. Suara engsel yang berderit memecah kesunyian. Di dalam rumah, udara terasa sangat dingin. Bau lembab memenuhi ruangan. Tidak terdengar suara televisi, radio, atau percakapan. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka melihat nenek berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya membelakangi mereka. "Nek," panggil Dina dengan suara pelan. Perlahan nenek menoleh. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Ia memandang mereka tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bahagia karena kedatangan keluarganya. "Nek, ini kami," kata Andi sambil mendekat. Namun nenek tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan perlahan melewati mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua saling berpandangan. "Nenek aneh sekali," bisik Dina. Belum sempat mereka memahami keadaan, terdengar suara langkah kaki dari halaman belakang. Andi segera menghampiri sumber suara. Di sana, ia melihat kakek sedang berjalan memutar mengelilingi pohon tua. Bukan sekali atau dua kali. Ia terus berjalan berputar-putar tanpa henti sambil menundukkan kepala. Bibirnya bergerak seperti sedang mengucapkan sesuatu, tetapi suaranya terlalu pelan untuk didengar. "Pak," panggil Sri. Ia tidak memberikan reaksi. Ia tetap berjalan mengelilingi pohon dengan langkah yang sama, seolah tidak mendengarkan siapapun. Andi mencoba menghentikannya dengan memegang bahunya. Tiba-tiba kakek berhenti. Ia mengangkat wajahnya pelan. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya terasa asing. Bukan tatapan seorang ayah yang mengenali anaknya, melainkan tatapan seseorang yang sedang melihat orang asing. Beberapa detik kemudian, kakek tertawa kecil. Tawanya terdengar pelan, namun cukup membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Malam itu keadaan semakin membingungkan. Saat makan malam, kakek dan nenek hampir tidak menyentuh makanan. Mereka hanya duduk diam sambil sesekali menatap ke arah pintu rumah. Beberapa kali mereka berbicara sendiri, seolah sedang menjawab pertanyaan seseorang yang tidak terlihat. Ketika Sri mencoba mengajak berbicara, mereka hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban yang jelas.
Dina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Bu, menurut ibu, apakah kakek dan nenek hanya pikun?" tanyanya. Sri menggeleng pelan. "Tidak, ini bukan penyakit biasa." "Apa maksudnya, Bu?" Sri menarik napas panjang. "Dulu, ibu pernah melihat keadaan seperti ini." Semua orang langsung memandang ke arah Sri. Orang yang terkena pengaruh ilmu hitam sering kehilangan kesadarannya sedikit demi sedikit. Tubuhnya masih hidup, tetapi pikirannya mulai dikuasai oleh sesuatu. Ucapan Sri membuat ruangan mendadak terasa semakin dingin. Rani tanpa sadar memegang perutnya. Ia mulai merasa takut. Keesokan harinya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Nenek terlihat berdiri di depan sumur sejak subuh sambil menatap ke dalam air selama berjam-jam. Ketika Dina memanggilnya, nenek tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu, kakek beberapa kali ditemukan berbicara sendirian di dalam kamar kosong. Saat Andi mengintip dari balik pintu, tidak ada siapapun di dalam ruangan selain kakek. Namun suara percakapan itu terdengar seperti dilakukan oleh dua orang. Malam berikutnya menjadi pengalaman yang paling mengerikan. Semua terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas plafon rumah. Suara itu berjalan perlahan dari satu ujung ke ujung lainnya. Andi segera mengambil senter dan memeriksa loteng. Tidak ada siapapun, tetapi suara langkah itu masih terdengar, seolah berasal dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Ketika mereka kembali ke ruang tengah, mereka melihat kakek dan nenek berdiri berdampingan menghadap pintu rumah yang terbuka. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Tatapan mereka kosong mengarah ke halaman. Sri mencoba memanggil mereka, namun keduanya tetap diam. Perlahan, bibir mereka bergerak bersamaan. "Dia sudah datang." Suara itu terdengar sangat pelan, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Belum sempat mereka bertanya siapa yang dimaksud, lampu rumah tiba-tiba padam. Ruangan langsung dipenuhi kegelapan. Pada saat yang sama, Rani menjerit sambil memegang perutnya. Ia merasakan sesuatu bergerak sangat kuat di dalam kandungannya, jauh berbeda dari biasanya. Sri langsung memeluk Rani sambil membaca doa. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa kekuatan gaib yang dulu pernah menghancurkan keluarganya telah kembali. Namun kali ini, sasaran utamanya bukan lagi dirinya, melainkan janin suci yang sedang dikandung Rani. Teror yang selama ini hanya mereka rasakan kini telah memasuki rumah kakek dan nenek. Rumah yang dahulu menjadi tempat paling aman bagi keluarga, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi bayangan gelap. Dan setiap malam yang mereka lalui membuat satu kenyataan semakin jelas. Ada kekuatan jahat yang sedang mengendalikan kakek dan nenek, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengambil korban berikutnya. Sejak malam ketika kakek dan nenek mulai menunjukkan tingkah laku yang aneh, suasana rumah berubah menjadi semakin mencekam. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang. Setiap malam selalu terdengar suara langkah kaki, bisikan pelan dari arah dapur, dan ketukan di jendela meskipun tidak ada siapapun di luar. Sri semakin sering terlihat gelisah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah ingin diketahui oleh anak-anaknya. Andi mulai menyadari perubahan itu. "Bu, sebenarnya apa yang sedang ibu pikirkan?" tanyanya suatu pagi. Sri hanya menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa." Namun jawaban itu tidak membuat Andi percaya. Sementara itu, keadaan Rani juga mulai berubah. Sejak tiba di kampung, ia sering mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia bermimpi melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di dekat tempat tidurnya sambil menggendong bayi yang seluruh tubuhnya berlumuran tanah. Perempuan itu tidak pernah bicara. Ia hanya tersenyum sambil menunjuk ke arah perut Rani. Rani selalu terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh yang dipenuhi keringat dingin. Semakin hari, gangguan itu semakin sering terjadi. Suatu malam, Rani tiba-tiba menjerit dari dalam kamar. Semua orang berlari menghampirinya. Rani duduk di atas tempat tidur sambil menangis. Kedua tangannya memeluk erat perutnya. "Ada yang memanggil bayi ini," ucapnya dengan suara gemetar. "Apa maksudmu?"
Tanya Dina. Tadi aku mendengar suara perempuan. Dia berkata kalau bayi ini bukan milikku. Katanya bayi ini sudah dijanjikan sejak lama. Ucapan itu membuat Sri langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia tampak seperti baru saja mengingat sesuatu yang selama ini berusaha dilupakan. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar masing-masing, Sri duduk sendirian di ruang tengah. Air matanya jatuh perlahan. Ia sadar bahwa semua kejadian yang sedang mereka alami bukanlah kebetulan. Sudah berlalu lama ia menyimpan rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Keesokan paginya, Sri akhirnya mengumpulkan seluruh keluarganya. Andi, Dina, Rani, bahkan kakek dan nenek yang sesekali sadar duduk mengelilinginya. Dengan suara pelan, Sri mulai berbicara. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Ruangan menjadi hening. Aku yang menyebabkan semua ini. Andi mengernyitkan dahi. Maksud ibu? Sri menarik napas panjang. Semua teror ini berasal dari kesalahanku di masa lalu. Ia lalu menceritakan sebuah kisah yang selama bertahun-tahun disimpannya rapat-rapat. Puluhan tahun lalu, saat masih muda, Sri mencintai seorang pria bernama Herman. Herman dikenal sebagai pria yang baik hati dan rajin bekerja. Banyak perempuan yang menyukainya. Namun hati Herman saat itu telah memilih perempuan lain. Namanya Lela. Lela bukan hanya kekasih Herman, ia juga sahabat dekat Sri. Mereka bertiga tumbuh di kampung yang sama. Setiap hari, Sri melihat Herman dan Lela hidup bahagia bersama. Rasa iri perlahan tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa Herman seharusnya menjadi miliknya. Perasaan itu semakin kuat hingga membuatnya kehilangan akal sehat. Suatu hari, seseorang menyarankan Sri mendatangi seorang dukun yang tinggal jauh di luar desa. Dukun itu dikenal mampu membuat seorang jatuh cinta melalui ilmu hitam. Awalnya Sri menolak, namun karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Herman, ia akhirnya datang menemui dukun tersebut. Di sebuah gubuk yang gelap, dukun itu mendengarkan semua keinginan Sri. Kau ingin Herman meninggalkan perempuan itu? Tanya sang dukun. Sri mengangguk. Aku ingin Herman menjadi suamiku. Dukun itu tersenyum tipis. Keinginanmu bisa terkabul, tapi tidak ada bantuan yang gratis. Sri yang saat itu hanya memikirkan Herman tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk menyetujui semua syarat yang diminta. Dukun itu kemudian melakukan sebuah ritual. Ia membaca mantra-mantra yang tidak dimengerti Sri. Di akhir ritual, dukun itu berkata pelan, mulai hari ini, keinginanmu akan menjadi kenyataan. Tetapi ingat, suatu hari nanti akan ada yang datang untuk menagih semua ini. Sri mengira perkataan itu hanyalah cara dukun untuk menakutinya. Beberapa minggu kemudian, hubungan Herman dan Lela benar-benar hancur. Mereka sering bertengkar tanpa alasan. Tidak lama setelah itu, Herman mulai mendekati Sri. Beberapa tahun kemudian, mereka menikah. Sri merasa hidupnya sempurna. Ia menganggap semuanya telah selesai. Namun ternyata ia salah. Bertahun-tahun kemudian, berbagai musibah mulai menghampiri keluarganya. Saat itu Sri baru menyadari bahwa setiap bantuan dari ilmu hitam selalu memiliki harga yang harus dibayar. Dan harga itu ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan suara yang mulai bergetar, Sri melanjutkan pengakuannya. Beberapa hari setelah ritual itu selesai, dukun tersebut datang lagi. Dia mengatakan bahwa suatu saat nanti, ketika keluargaku hidup bahagia, akan ada tumbal yang harus diberikan. Aku bertanya tumbalnya apa. Sri menutup wajahnya sambil menangis. Cucu pertamaku. Ruangan mendadak sunyi. Andi membeku. Dina menutup mulutnya karena terkejut. Sementara Rani langsung memegang perutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir tanpa mampu ditahan. Sri menangis semakin keras. Aku benar-benar menyesal. Aku pikir semua itu hanya ancaman. Aku tidak pernah menyangka perjanjian itu benar-benar ada. Kini semuanya mulai terasa masuk akal. Teror yang muncul, perubahan aneh pada kakek dan nenek, mimpi buruk Rani, semua bukan terjadi secara kebetulan.
Perjanjian gaib yang dibuat Sri puluhan tahun lalu telah bangkit kembali. Kekuatan jahat itu datang untuk menagih janji yang belum pernah dipenuhi. Dan sasaran utamanya adalah janin yang sedang dikandung Rani. Kehamilan yang selama ini membawa kebahagiaan bagi keluarga, kini berubah menjadi sumber ketakutan besar. Sri memandang Rani dengan penuh penyesalan. "Maafkan ibu. Semua ini terjadi karena dosa ibu." Rani tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk perutnya sambil menangis. Di luar rumah, angin tiba-tiba tertiup sangat kencang. Pintu-pintu bergetar sendiri. Lampu rumah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam. Di tengah kegelapan, terdengar suara tawa lirih yang berasal dari arah halaman belakang. Suara itu seolah menandakan bahwa penagih perjanjian telah datang. Ia tidak lagi sekedar mengganggu. Kini ia bersiap mengambil tumbal yang telah dijanjikan sejak belasan tahun lalu. Di tempat lain, jauh dari rumah kakek dan nenek, seorang perempuan berdiri di depan cermin yang sudah retak. Wajahnya dipenuhi bekas luka bakar. Sebagian kulit di pipi dan lehernya tampak menghitam. Rambutnya tidak lagi tumbuh sempurna akibat api yang pernah melahap tubuhnya belasan tahun silam. Perempuan itu adalah Hanu. Ia menatap bayangan sendiri tanpa berkedip. Setiap bekas luka di tubuhnya mengingatkan pada malam ketika hidupnya hancur. Malam itu bukan hanya merenggut nyawa ibunya, Lela, tetapi juga menghancurkan masa depan yang seharusnya ia miliki. Sejak saat itu, Hanum hidup dengan satu tujuan, membalas dendam. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa semua penderitaan yang dialaminya berasal dari keluarga Sri. Baginya, Sri telah merebut kebahagiaan ibunya, menghancurkan hidup mereka, dan membuat Lela meninggal dengan cara yang menyakitkan. "Aku tidak akan pernah membiarkan mereka hidup tenang," bisik Hanum sambil mengepalkan tangan. Di belakangnya, seorang pria tua keluar dari balik kegelapan. Tubuhnya dibalut jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup topeng kayu berwarna gelap. Dari balik topeng itu, hanya terlihat sepasang mata yang tajam dan dingin. Pria itu adalah Jarwo, dukun ilmu hitam yang dulu pernah membangun Sri menjalankan ritual terlarang. Semua orang mengira Jarwo telah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun kenyataannya ia masih hidup. Selama bertahun-tahun, Jarwo bersembunyi sambil memperdalam ilmu hitam yang dimilikinya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Kini waktu itu telah tiba. Jarwo memandang Hanum dengan senyum tipis. "Kau sudah siap?" tanyanya. Hanum mengangguk. "Aku sudah menunggu hari ini sejak lama." Jarwo kemudian mengambil sebuah benda yang dibungkus kain hitam. Di dalamnya terdapat sebuah mangkuk tua, beberapa tulang hewan, dan sebuah keris kecil yang berkarat. Semua benda itu digunakan untuk ritual yang sangat berbahaya. "Apa kau yakin ingin melanjutkan semua ini?" tanya Jarwo sekali lagi. Hanum menjawab tanpa ragu. "Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang kurasakan." Jarwo mengangguk pelan. "Lalu bersiaplah, karena tidak akan ada jalan untuk kembali." Malam itu, mereka memasuki sebuah bangunan tua yang berada jauh di tengah hutan. Tempat itu sudah lama ditinggalkan. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran besar yang digambar menggunakan abu hitam. Jarwo mulai menyalakan puluhan lilin. Ia membacakan mantra-mantra dengan suara pelan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, meskipun semua pintu tertutup rapat. Api lilin bergoyang ke segala arah. Suasana berubah semakin mencekam. Jarwo lalu berkata kepada Hanum, "Sebentar lagi bulan purnama akan muncul. Pada malam itu, gerbang sukma akan terbuka." Hanum memandang Jarwo dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu gerbang sukma?" Jarwo tersenyum. "Itu adalah saat ketika batas antara dunia manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Roh-roh yang selama ini terkurung akan lebih mudah kembali. Ilmu hitam akan mencapai kekuatan tertingginya." Hanum menggenggam kedua tangannya. "Berarti ibu saya bisa kembali?" Jarwo tidak langsung menjawab. Arwah Lela memang bisa dipanggil, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Hanum menatap Jarwo. "Syaratnya apa?" Jarwo mengangkat keris tua itu. "Darah yang masih suci." Hanum terdiam. Jarwo melanjutkan ucapannya.
janin pertama dari garis keturunan Sri. Itulah tumbal yang paling kuat. Mata Hanum perlahan dipenuhi oleh amarah. Ia langsung teringat pada Rani yang sedang mengandung. Kalau begitu, aku akan mengambil bayi itu. Jarwo tersenyum puas. Itulah yang dibutuhkan dalam ritual ini. Dengan pengorbanan itu, gerbang sukma akan terbuka sepenuhnya. Arwah Lela akan bangkit. Dan keluarga Sri tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Di saat yang sama, di rumah kakek dan nenek, Sri tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi melihat bulan purnama berwarna merah. Di bawah cahaya bulan itu, ia melihat Hanum berdiri sambil membawa obor. Di belakang Hanum berdiri Jarwo dengan wajah tertutup topeng. Di antara mereka terlihat bayangan seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan Lela. Sri langsung terbangun sambil terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia segera keluar dari kamar. Di ruang tengah, ia melihat Rani sedang duduk sendirian. Rani tampak pucat. "Ada apa, Nduk?" tanya Sri. Rani menjawab mertuanya dengan wajah ketakutan. "Bu, tadi ada perempuan yang berdiri di luar jendela." Sri langsung melihat ke arah jendela. Tidak ada siapapun. Namun di tanah yang basah terlihat jejak kaki yang mengarah ke belakang rumah. Jejak itu berhenti tepat di bawah pohon besar. Sri merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki banyak waktu. Keesokan harinya, seorang tetua desa datang menemui Sri secara diam-diam. Wajah pria tua itu terlihat sangat serius. "Aku mendengar Jarwo sudah kembali," katanya. Sri langsung terkejut. "Itu tidak mungkin." Tetua desa menggeleng. "Banyak orang yang melihat sosoknya di hutan. Dan malam bulan purnama tinggal beberapa hari lagi." Sri mulai gemetar. Tetua desa melanjutkan ucapannya. "Kalau Jarwo benar-benar membuka gerbang sukma, maka seluruh desa akan berada dalam bahaya. Tetapi yang paling diburu adalah cucumu yang masih berada di dalam kandungan." Ucapan itu membuat Sri semakin yakin bahwa mimpi buruknya akan segera menjadi kenyataan. Sementara itu, di tengah hutan, Hanum berdiri di depan lingkaran ritual sambil menatap bulan yang mulai membulat di langit. Wajahnya dipenuhi kebencian. "Aku tidak hanya ingin membalas dendam," fisiknya. "Aku ingin mereka kehilangan semua yang mereka cintai." Jarwo berdiri di sampingnya sambil mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Sebentar lagi gerbang sukma akan terbuka. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada seorang pun dari keluarga Sri yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah menunggu mereka selama bertahun-tahun. Di bawah cahaya bulan yang semakin terang, dendam, ilmu hitam, dan perjanjian lama perlahan menyatu menjadi sebuah malapetaka besar. Semua orang kini sedang bergerak menuju malam yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Sebuah malam ketika batas antara dunia manusia dan alam gaib menghilang. Dan setiap dosa masa lalu akan datang menagih balas dengan cara yang paling mengerikan. Malam yang selama ini ditakuti akhirnya tiba. Bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahayanya yang pucat menyinari seluruh desa, tetapi tidak membawa ketenangan. Angin bertiup sangat kencang. Langit yang semula cerah perlahan berubah menjadi gelap meskipun tidak ada awan yang menutupi bulan. Di dalam rumah kakek dan nenek, semua orang berkumpul di ruang tengah. Sri telah menyiapkan berbagai benda pelindung. Di setiap pintu dan jendela, ia menaburkan garam, memasang benang putih, dan terus melantunkan doa tanpa henti. Namun, malam itu terasa berbeda. Sri dapat merasakan bahwa semua perlindungan yang selama ini ia andalkan mulai kehilangan kekuatannya. "Ibu, aku takut," bisik Rani sambil memegang perutnya. Sri menggenggam tangan menantunya. "Jangan takut. Apapun yang terjadi, Ibu akan melindungimu." Andi berdiri di dekat pintu sambil memegang sebatang kayu. Ia sadar benda itu tidak mungkin berguna melawan kekuatan gaib, tetapi ia tidak ingin tinggal diam. Dina terus menemani Rani agar tidak merasa sendirian. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari rumah. Tok, tok, tok. Suara itu semakin lama semakin cepat. Tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu. Beberapa detik kemudian, semua jendela bergetar bersamaan. Lampu rumah berkedip-kedip sebelum akhirnya padam.
ruangan langsung dipenuhi kegelapan. Dari luar terdengar suara tawa yang panjang dan menyeramkan. Sri langsung sadar. Mereka sudah datang. Pada saat yang sama, di tengah hutan Hanum berdiri di dalam lingkaran ritual bersama Jarwo. Puluhan lilin menyala mengelilingi mereka. Jarwo mengangkat kedua tangannya ke arah bulan. Ia mulai membaca mantra dengan suara yang semakin keras. Tanah di bawah kaki mereka perlahan bergetar. Angin berputar membentuk pusaran kecil. Di tengah lingkaran ritual, muncul asap hitam yang terus membesar. Gerbang sukma telah terbuka, ucap Jarwo. Hanum tersenyum puas. Akhirnya. Di dalam rumah Sri, Rani tiba-tiba menjerit keras. Ia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Seolah ada sesuatu yang berusaha menarik janin dari dalam kandungannya. Andi langsung memeluk istrinya. Rani, bertahan. Rani menangis sambil memegang perutnya. Aku tidak kuat. Sri segera menyadari bahwa ritual itu telah dimulai. Ia mengambil benda pelindung terakhir yang selama ini disimpannya. Namun saat benda itu disentuhkan ke tubuh Rani, benda tersebut tiba-tiba retak lalu hancur menjadi serpihan kecil. Sri terdiam. Benteng terakhir mereka telah runtuh. Saat itulah pintu rumah terbuka sendiri dengan sangat keras. Angin dingin masuk memenuhi ruangan. Di depan pintu berdiri Hanum. Wajahnya yang dipenuhi bekas luka terlihat semakin mengerikan di bawah cahaya bulan. Di belakangnya berdiri Jarwo dengan topeng hitamnya. Hanum memandangi Sri dengan penuh kebencian. Hari ini semua akan berakhir. Sri berdiri di depan anak-anaknya. Semua ini salahku. Jangan libatkan mereka. Hanum tertawa pelan. Kau terlambat menyesal. Ibuku kehilangan segalanya karena dirimu. Aku juga kehilangan masa depanku. Sekarang giliran keluargamu merasakan penderitaan yang sama. Jarwo kemudian mengangkat keris ritualnya. Asalkan bayi itu menjadi tumbal, semua akan selesai. Rani langsung dipeluk oleh Andi. Dina berdiri di samping mereka sambil menangis. Sri memandang keluarganya satu persatu. Ia melihat ketakutan di wajah Andi, tangisan Dina, dan Rani yang berusaha melindungi bayi di dalam kandungannya. Saat itulah, Sri mengambil keputusan yang telah lama ia hindari. Ia melangkah maju mendekati Hanum dan Jarwo. Kalau memang harus ada yang membayar, biarkan aku. Semua langsung terkejut. Ibu, teriak Andi. Sri menoleh sambil tersenyum. Ini dosaku. Kalian tidak boleh ikut menanggungnya. Hanum mengerutkan dahi. Maksudmu? Sri menarik napas panjang. Dulu aku yang membuat perjanjian dengan kegelapan. Aku yang meminta bantuan. Aku yang menerima semua keuntungan. Jadi aku yang harus membayar. Jarwo menatap Sri dengan tajam. Jiwamu tidak cukup. Tumbal yang kami inginkan adalah cucumu. Sri menggeleng. Tidak, aku menawarkan hidupku. Ambil aku. Asal keluargaku dibebaskan. Angin berhenti bertiup. Jarwo tampak berpikir. Kemudian ia tertawa. Kau akhirnya mengerti arti sebuah pengorbanan. Sri menoleh kepada Andi. Jaga istrimu. Ia memandang Dina. Maafkan semua kesalahan ibu. Lalu ia menyentuh lembut perut Rani. Anak ini tidak boleh menanggung dosa yang bukan miliknya. Air mata mengalir di wajah semua orang. Andi berusaha menarik tangan ibunya. Aku tidak akan membiarkan ibu pergi. Sri menggeleng perlahan. Kalau ibu tidak melakukannya, kalian semua akan mati. Sri lalu berjalan menuju lingkaran ritual. Setiap langkahnya terasa berat, namun wajahnya kini terlihat tenang. Ia tidak lagi berlari dari masa lalunya. Ia memilih menghadapinya. Saat Sri memasuki lingkaran ritual, cahaya bulan berubah menjadi merah. Tanah kembali bergetar. Asap hitam mengelilingi tubuhnya. Jarwo mulai membaca mantra terakhir. Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras. Bayangan hitam keluar dari tubuh Sri. Wujud itu perlahan berubah menjadi sosok yang mengerikan, yang selama ini menagih perjanjian lama. Makhluk itu menatap Sri. Kau datang untuk membayar utangmu. Sri mengangguk. Aku datang untuk mengakhirinya. Makhluk itu mengeluarkan suara yang menggelegar. Lalu berikan jiwamu.
Sri menutup mata. Aku rela. Sesaat kemudian cahaya putih muncul dari benda pelindung yang selama ini selalu dibawa Sri. Cahaya itu semakin terang hingga memenuhi seluruh halaman rumah. Doa-doa yang selama bertahun-tahun dipanjatkan Sri seolah menyatu dengan penyesalan yang tulus. Makhluk hitam itu mulai menjerit. Tubuhnya perlahan hancur menjadi kepulan asap. Lingkaran ritual retak. Tanah berguncang semakin kuat. Jarwo terlempar hingga beberapa meter. Topeng yang menutupi wajahnya jatuh berkeping-keping. Hanum juga ikut terjatuh. Ia menatap semua yang terjadi dengan wajah tidak percaya. Gerbang sukma mulai menutup sedikit demi sedikit. Arwah-arwah yang sempat muncul kembali menghilang bersama cahaya bulan. Kutukan yang selama bertahun-tahun membelenggu keluarga Sri akhirnya mulai terputus. Sri roboh ke tanah. Tubuhnya sudah tidak memiliki tenaga. Andi segera memeluk ibunya. "Ibu, jangan tinggalkan kami." Sri tersenyum lemah. "Jangan hidup dalam kebencian seperti yang pernah ibu lakukan. Itu hanya akan melahirkan penderitaan baru." Ia memandang Rani untuk terakhir kalinya. "Lindungi anak itu. Besarkan dia menjadi orang baik." Perlahan mata Sri mulai terpejam. Napasnya semakin pelan hingga akhirnya berhenti. Tangis keluarga pecah memenuhi malam. Hanum hanya terdiam melihat pengorbanan itu. Untuk pertama kalinya, kebencian yang selama bertahun-tahun memenuhi hatinya mulai runtuh. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar menghidupkan orang yang telah pergi. Yang tersisa hanyalah luka baru bagi mereka yang masih hidup. Malam bulan purnama pun berakhir. Cahaya merah di langit menghilang, berganti sinar bulan yang kembali terang. Gerbang sukma telah tertutup. Jarwo kehilangan seluruh kekuatan ilmu hitamnya, dan rantai kutukan yang diwariskan dari masa lalu akhirnya terputus. Beberapa bulan kemudian, Rani melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertamanya menjadi pertanda bahwa kehidupan baru telah dimulai. Meski Sri tidak sempat melihat cucu pertamanya lahir, pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, ia menebus dosa masa lalunya dan menyelamatkan generasi penerus keluarganya dari kegelapan yang selama bertahun-tahun menghantui mereka. Sejak hari itu, keluarga mereka memilih meninggalkan segala bentuk ilmu hitam dan dendam. Mereka belajar bahwa kebahagiaan yang dibangun atas penderitaan orang lain hanya akan membawa petaka. Sementara kasih sayang, penyesalan yang tulus, dan pengorbanan adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kegelapan yang diwariskan dari masa lalu. Demikianlah akhir dari kisah keluarga Sri. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran sekaligus hiburan bagi kita semua. Terakhir, tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini. Dan jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar sedang ada di mana kalian saat menonton video ini. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.